Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Eliza dari Prodi Hubungan Internasional ingin mereview film dengan judul Seaspiracy. Film dokumenter ini menceritakan tentang dampak lingkungan dari penangkapan ikan secara ilegal. Film ini disutradarai oleh Alita Blizzi, yaitu seorang pembuat film dari Inggris yang juga turut serta membintangi film dokumenter ini. Di awal film, kita dapat melihat banyaknya kasus ikan paus dan lumba-lumba yang mati terdampar. Hal ini dikarenakan perut mereka dipenuhi oleh sampah yang tercemar di lautan. Artinya, ketika kita membuang sampah sembarangan, secara tidak langsung kita ikut berperan dalam kepunahan mereka. Dikatakan juga bahwa lumba-lumba dan paus berperan penting untuk kelangsungan hidup di lautan. Ketika mereka bernafas ke permukaan, mereka menyuburkan tumbuhan laut kecil yang disebut fitoplankton. Nah, fitoplankton ini menyerap karbon dioksida 4 kali lipat dibandingkan hutan hujan Amazon, yang berarti menghasilkan 85% oksigen yang kita hirup. Di saat seluruh dunia mengecam perburuan paus dan lumba-lumba, pemerintah Jepang justru membiarkan masyarakatnya untuk melakukan perburuan, khususnya di daerah bernama Taiji. Setelah ditelusuri, alasan mereka membantai lumba-lumba karena masyarakat Jepang menganggap lumba-lumba terlalu banyak memakan ikan kecil, dan menurut Ali, alasan tersebut sangat tidak masuk akal. Untuk mencari kebenaran, Ali mengunjungi pelabuhan lain yang bernama Ki Katsura yang tidak jauh dari Taiji dan menemukan bahwa tempat itu dijadikan industri tuna. Dan tidak hanya tuna, para nelayan-nelayan ini juga menangkap ikan hiu. Dan dapat kita ketahui, hiu juga berperan penting dalam ekosistem laut. Selain memburu dan membantai, nelayan-nelayan ini juga sering membuang jaring penangkap ikan yang sudah rusak ke lautan. Jaring-jaring ini lebih berbahaya ketimbang plastik. Bagaimana tidak? Jaring-jaring ini dapat menjerat ikan sampai mati, serta jaring ini juga sudah pasti dapat membunuh banyak terumbu karang. Upaya untuk mengatur industri perikanan ini dibilang gagal. Ali mengatakan upaya pemerintahan memberikan subsidi telah gagal karena di banyak negara biaya subsidi lebih besar ketimbang nilai ikan yang kembali. Penangkapan ikan ini hanya menghabiskan ikan dan menghancurkan ekosistem laut, serta secara tidak langsung mereka juga menghancurkan perekonomian karena tingginya biaya subsidi. Hal ini menyebabkan munculnya perompak Somalia yang sebenarnya mereka hanya penangkap ikan biasa. Mereka marah karena semenjak Perang Saudara di Somalia pecah, banyak kapal asing yang mulai bermunculan dan mengeruk ikan di perairan mereka secara ilegal. Ketika makanan tidak terpenuhi oleh lautan, mereka mulai berburu hewan-hewan liar yang berdampak sangat buruk. Inilah salah satu alasan munculnya epidemi Ebola. Dari film ini, kita bisa banyak belajar sisi gelap dari dunia perikanan. Mulailah untuk membuang sampah pada tempatnya. Meskipun itu terdengar sederhana, namun berdampak sangat besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.